Suara Hati. Renungan hari ini, Senin, 1 September 2025. Topik, di dalam kekuatan Tuhan. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, dewasa ini dunia di negara kita tidak sedang baik-baik aja. Keadaan ekonomi sedang masa sulit, apalagi masa peralihan politik di negara kita turut menyumbang ketidaknyamanan berpikir dan bertindak. Ada sekelompok orang, seolah-olah hanya mereka punya kekuatan di negara ini, sehingga kepala negara pun tidak dihargai. Tetapi negara kita harus kuat. Menjadi kuat, bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Sebagai orang percaya, kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Ini menunjukkan dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Artinya jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Saudaraku, untuk menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Masalah adalah ujian yang datang dan kedatangannya tidak terduga dan tidak pernah belakangan hadir. Masalah selalu hadiri duluan dalam benak kita. Makanya kita harus berlomba untuk membekali diri dengan firman Tuhan. Seperti yang dikemukakan Daud dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya menjadi kuat bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Bagaimana beroleh kekuatan di dalam kuasa Tuhan? Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan. Secara relatif yaitu seperti berikut. Pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati biasanya mereka suka menerima firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa mampu, kuat, pandai kemudian tidak membutuhkan Tuhan dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang rugi. Padahal setiap saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kedua, supaya kita siap menang. Kita adalah termasuk prajurit Tuhan Allah. Sebagai prajurit harus siap berperang. Berperang melawan tantangan, kita telah diperlengkapi oleh Tuhan Allah dengan senjata pedang Tuhan, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17. Jadi untuk melihat dunia ini, waspadalah kita, jangan tertidur dan jangan membiarkan diri kita tenggelam oleh arus peristiwa yang mengganggu pikiran kita. Mari kita tetap bersama Tuhan menunggu pertolongannya dengan menyerukan dalam doa kita kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Daud, ketika mengalami permasalahan hidup dan akhirnya Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Dan ingatlah selalu, setelah datang pertolongan Tuhan, jangan tinggalkan kebaikan Tuhan. Contoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf, dalam Kejadian 39, dan Daud, dalam 1 Samuel 26 ayat 7, 8 dan 9.
Terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan itu harus membiarkan kita masuk dalam persoalan hidup? Tuhan membiarkan untuk memproses demi memperbaharui sikap kita kepada Tuhan. Kita harus rela diperbarui terus-menerus oleh Tuhan, bagaikan tanah liat supaya dibentuk agar menjadi pot indah. Betapapun panasnya, api, tantangan dan masalah yang dialami, kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan mudah menyerah terhadap nasib. Jangan lagi mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah dan bersandarlah kepadanya. Belajarlah rendah hati serta taat kepada kebenaran firman. Maka kita akan diperlengkapi oleh kekuatan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan demikian, kita boleh mengalami kemenangan menghadapi persoalan apapun. Ingat, Yesus Kristus turun ke dunia dan mati untuk mengalahkan musuh terakhir, itulah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Jika musuh terakhir sudah dibinasakan, apakah artinya persoalan kita? Masihkah kita khawatir akan kehidupan kita? Tidak. Kita menjadi kuat dan diberi kuasa dan kemenangan di dalam Tuhan sehingga kita mampu mengagungkan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu mendoakan keadaan negara Indonesia. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Berkata